Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam renungan sejenak pada hari ini. Renungan sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah Ketika Sang Pencipta Murka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia adalah untuk kesenangannya, untuk kesenangan Allah. Itu sebabnya Allah memeliharanya, Allah mengasihinya, dan Allah memberkati manusia dan segala ciptaan lain yang ada di alam semesta ini. Namun ketika kerohanian manusia mulai tidak diperhatikan, persekutuan dengan Allah tidak lagi dipelihara, ajaran firman Tuhan diabaikan oleh manusia, maka akibatnya rasa takut akan Tuhan mulai sirna, sehingga moral manusia menjadi rusak dan kejahatan manusia semakin merajalela. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana Allah murka kepada manusia. Oleh karena moral manusia semakin bejat, kejahatan manusia merajalela, kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Itulah sebabnya mengapa Allah memakai air bah untuk membinasakan dan menghapus manusia di bawah kolong langit pada zaman itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang Allah memakai bencana seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain untuk mengingatkan manusia supaya manusia bertobat, kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah, dan melayani Allah. Sekali lagi, ingat bahwa Allah menciptakan manusia untuk tujuannya, untuk kesenangan Allah, supaya manusia menyembah Allah, supaya manusia beribadah kepada Allah, supaya manusia melayani Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk melunakkan hati Tuhan, hati Sang Pencipta yang sedang murka itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Allah, mencari wajah Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh dan menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Manfaatkan kesempatan yang ada supaya kita merenungkan kembali mengenai keadaan kehidupan kita di muka bumi ini, kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, di dunia ini. Mari kita merenungkan semuanya itu. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita supaya kita senantiasa ingat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh.
menyembah Tuhan sungguh-sungguh, bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah tujuan Tuhan bagi kita sekalian. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.